Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hayati dengan NIM 0123-25071. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait judul penelitian saya, yaitu mengenai standarisasi ekstrak etanol kombinasi daun mengkudu dan daun jambu biji berdasarkan parameter spesifik dan non spesifik. Jadi pada latar belakang penelitian saya, yaitu saya menjelaskan pemanfaatan bahan sebagai sumber bahan obat terus meningkat karena masyarakat semakin banyak menggunakan obat herbal. Agar produk herbal memiliki mutu yang baik, aman, dan memberikan efek yang konsisten, maka diperlukan proses standarisasi ekstrak. Daun mengkudu dan daun jambu biji diketahui mengandung berbagai senyawa metabol sekunder seperti flavonoid, tanin, fenolik, dan saponin yang memiliki aktivitas antioksidan maupun antibakteri. Kombinasi kedua ekstrak ini diharapkan menghasilkan karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak tunggal. Namun penelitian ini mengenai standarisasi kombinasi ekstrak dan daun mengkudu dan daun jambu biji masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kombinasi ekstrak tersebut memenuhi persyaratan parameter spesifik dan non-spesifik sebagai bahan baku obat herbal. Jadi rumusan masalah yang saya ambil berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah kombinasi ekstrak etanol daun mengkudu dan daun jambu biji telah memenuhi persyaratan parameter spesifik. Yang kedua, apakah memenuhi persyaratan parameter non-spesifik? Dan ketiga, apakah kombinasi ekstrak tersebut telah memenuhi standar mutu sebagai bahan baku obat herbal? Kemudian tujuan penelitian ini terdiri dari 3, yaitu untuk mengetahui hasil standarisasi kombinasi ekstrak berdasarkan parameter spesifik, kemudian mengetahui hasil standarisasi berdasarkan parameter non-spesifik, yang terakhir serta mengetahui apakah ekstrak kombinasi tersebut telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Manfaat dari penelitian ini yaitu peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai proses standarisasi ekstrak. Kemudian selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai mutu kombinasi ekstrak sebagai bahan baku obat herbal serta memberikan referensi bagi penelitian berikutnya. Kemudian selanjutnya, tinjauan tanaman mengkudu. Pada slide ini menjelaskan mengenai tanaman mengkudu. Mengkudu memiliki nama ilmiah Morinda citrifolia dan termasuk famili Rubiaceae. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis termasuk Indonesia. Daunnya telah lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena mengandung berbagai senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian tinjauan tanaman mengenai jambu biji. Jambu biji dengan nama ilmiah Psidium guajava yang termasuk famili Myrtaceae. Selain itu, buahnya bagian daun juga banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena mengandung berbagai senyawa aktif yang berpotensi sebagai antioksidan dan antibakteri. Kemudian kandungan senyawa kimia, daun mengkudu mengandung senyawa metabol sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Sedangkan daun jambu biji mengandung flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan triterpenoid, senyawa fenolik. Keberadaan senyawa-senyawa tersebut berperan terhadap aktivitas biologis tanaman dan menjadi salah satu dasar dalam proses standarisasi ekstrak. Kemudian aktivitas farmakologis. Berdasarkan berbagai penelitian, daun mengkudu memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan antibakteri, khususnya terhadap Staphylococcus aureus. Sementara itu, daun jambu biji juga memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, serta memiliki aktivitas antioksidan yang cukup tinggi. Kemudian di sini ada uraian simplicia. Simplicia merupakan bahan alam yang digunakan sebagai bahan baku obat dan hanya mengalami proses pengolahan sederhana tanpa mengubah kandungan zat aktifnya. Pada penelitian ini, simplicia digunakan berasal dari daun mengkudu dan daun jambu biji. Pengolahan simplicianya yaitu dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan bahan, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan kemudian dihaluskan menjadi serbuk simplicia. Tahapan ini bertujuan memperoleh bahan baku yang memenuhi persyaratan mutu sebelum dilakukan ekstraksi. Kemudian ekstrak dan ekstraksi. Ekstrak merupakan hasil penyaringan senyawa aktif dari simplicia menggunakan pelarut tertentu. Pada penelitian ini digunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Karena metode ini sederhana, efektif, dan mampu menjaga kestabilan senyawa aktif yang mudah rusak oleh pemanasan. Kemudian faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Keberhasilan proses ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis pelarut, lama ekstraksi, suhu, ukuran partikel simplicia,
perbandingan bahan dengan pelarut, serta metode ekstraksi yang digunakan. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah senyawa aktif yang berhasil diperoleh. Kemudian standarisasi ekstrak dan parameter spesifik dan non-spesifik. Standarisasi ekstrak bertujuan menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi ekstrak. Pada penelitian ini, parameter spesifik yang diuji meliputi organoleptik, screening fitokimia, kadar flavonoid total, kadar fenolik total, dan kadar tanin total. Selain parameter spesifik, dilakukan juga pengujian parameter non-spesifik untuk mengetahui tingkat kemurnian dan keamanan ekstrak. Parameter yang diuji meliputi kadar air, susut pengeringan, kadar abu total, cemaran logam berat, angka lempeng total, dan ALT, serta angka kappa kamir atau AKK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori. Kerangka teori telah menggambarkan bahwa daun mengkudu dan daun jambu biji diolah menjadi simplicia, kemudian diekstraksi menggunakan etanol 96%, selanjutnya dikombinasikan dan dilakukan standarisasi berdasarkan parameter spesifik dan non-spesifik. Kemudian kerangka konsep. Kerangka konsep ini menunjukkan alur penelitian mulai dari pengolahan simplicia, proses ekstraksi dengan metode maserasi, pembuatan ekstrak kombinasi, kemudian dilakukan pengujian seluruh parameter hingga hasilnya dibandingkan dengan standar mutu. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah kombinasi ekstrak etanol, daun mengkudu, dan daun jambu biji memiliki karakteristik parameter spesifik dan non-spesifik serta telah memenuhi persyaratan mutu sebagai bahan baku obat. Rancangan, waktu, dan tempat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium yang bertujuan mengetahui hasil standarisasi kombinasi ekstrak. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia dan Farmakognosis Tiva Pelita Mas Palu pada bulan Mei sampai Agustus. Alat dan bahan yang saya gunakan, alat utama yang digunakan yaitu spektrofotometer UV vis, kemudian atomic absorption spektrofotometer atau AAS, kemudian rotary vacuum evaporator, oven, tanur, autoclave, dan water bath. Sedangkan bahan utama berupa daun mengkudu dan daun jambu biji, etanol 96%, serta berbagai reaksi kimia dan media mikrobiologi. Sampel dan pengolahan bahan. Sampel penelitian berupa daun mengkudu dan daun jambu biji yang diperoleh dari Kabupaten Sigi. Sampel kemudian disortasi, dicuci, dikeringkan, dihaluskan, dan diayak hingga diperoleh serbuk simplicia yang siap diekstraksi. Kemudian pembuatan ekstrak kombinasi. Serbuk simplicia masing-masing ditimbang 3 kg, kemudian dimaserasi menggunakan etanol 96% selama 3 kali 24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan menggunakan rotary vacuum evaporator hingga menjadi ekstrak kental. Kemudian ekstrak dikombinasikan, kemudian ekstrak dirancang sesuai penelitian. Kemudian uji organoleptik dan screening fitokimia. Selanjutnya dilakukan uji organoleptik dengan mengamati bentuk, warna, bau, dan rasa ekstrak. Kemudian dilakukan screening fitokimia untuk mengetahui adanya golongan metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin. Kemudian penetapan kadar senyawa. Penetapan kadar dilakukan menggunakan spektrofotometer UV vis terhadap alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin, dan steroid total berdasarkan kurva baku masing-masing. Kemudian parameter non-spesifik, pada tahap ini dilakukan pengujian kadar air, susut pengeringan, kadar abu total, cemaran logam berat menggunakan AAS, serta pengujian ALT dan AKK untuk memastikan keamanan mikrobiologi ekstrak. Kemudian yang terakhir analisis data. Data hasil pengujian dihitung dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasilnya terhadap persyaratan mutu Farmakope Herbal Indonesia dan BPOM Republik Indonesia. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.